Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Saudaraku, selalu saja ana berharap semoga kita semua selalu dalam keadaan baik. Amin. Saudaraku, tak diragukan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seorang manusia yang paling layak untuk kita jadikan sebagai suri toladan dalam segala hidup dan kehidupannya. Bukankah Allah Ta'ala sendiri yang menyatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri toladan yang baik buat kita semua. Nah, saudaraku, terkait hal ini, maka ada perkara yang kelihatannya perkara ini ringan, tapi tak selayaknya untuk kita remehkan sebagai manifestasi kecintaan kita kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalah yang ana maksudkan adalah tentang apa menu saat Nabi kita berbuka puasa. Dalam hal ini ada dua hal yang ingin ana jadikan kajian terkait menu buka puasa. Yang pertama, benarkah disukai bagi seseorang untuk buka puasa diawali dengan memakan kurma? Dan benarkah jika tidak ada kurma, maka sesuatu yang sifatnya manis seperti sirup bisa sebagai pengganti dari kurma? Ini masalah pertama. Dan masalah kedua, benarkah disunnahkan tatkala kita buka puasa dengan kurma, itu jumlah bilangan kurmanya sunnahnya dengan jumlah bilangan ganjil? Inilah dua masalah yang ingin ana jadikan sebagai bahan kajian kita hari ini insya Allah. Saudaraku, kita awali dengan pembahasan pertama, benarkah disukai berbuka puasa dengan kurma? Dan benarkah kalau tidak ada kurma, maka bisa digantikan dengan sesuatu lain yang sifatnya terasa manis seperti sirup dan sebagainya. Saudaraku, mengawali bahasan ini ana sampaikan. Sebenarnya urusan makan dan minum itu termasuk urusan-urusan adat, kebiasaan. Tapi suatu kebiasaan, bahkan sampai urusan makan dan minum, jika itu disukai oleh Nabi, apalagi ditekankan oleh beliau, dan kita pun dengan dasar sangat cintanya kepada beliau, lalu kita berniat beribadah mengikuti beliau sampai pun dalam urusan cara makan, cara minum, maka ini insya Allah akan jadi sunnah. Maka hendaklah kita tidak meremehkan perkara ini. Walaupun tidak semuanya mesti dilakukan. Karena pada dasarnya orang boleh saja berbuka puasa dengan apapun yang sifatnya halal thayyib. Boleh. Tapi memang benar ada sesuatu yang disukai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar seseorang itu berbuka diantaranya dengan kurma seperti
yang rinciannya akan ana sebutkan. Saudaraku, Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yuftir ala rutobat qabla an yusalli. Kata Anas, adalah di antara kebiasaan Nabi, maka beliau itu jika iftar membatalkan puasa setelah masuknya waktu maghrib, maka beliau selalu berupaya membatalkan puasa itu iftarnya dengan memakan rutob. Rutob itu adalah kurma basah, dan beliau lakukan itu qabla ayyusolli, sebelum sholat maghrib. Jadi ini iftar dalam bahasa yang sudah kita pahami. Begitu masuk adzan maghrib, kita iftar dulu. Sunnahnya iftar ini yang pertama adalah dengan rutob, kurma basah. Fa illam takun rutobat, jika tidak dapat kurma basah, beliau ini sedang tidak memiliki kurma basah. Ini masih kata Anas radhiyallahu anhu. Fa'ala tamarat, maka beliau biasanya memakan kurma kering. Kalau kurma basah rutbah, kalau kurma kering tamr. Fa illam takun hasawat min ma, dan jika tamr pun tidak didapat, kurma basah rutob tidak ada, kurma kering tamr tidak ada, maka beliau suka berbuka iftar dengan meminum beberapa teguk air bening, air putih. Ini hadis riwayat Abu Daud, kata Syekh Syuaib Al-Arnaut rahimahullah dalam takhrijnya atas Sunan Abi Dawud 2356 sahih. Dari hadis ini jelaslah bagi kita urutan untuk iftar, buka puasa yang terbaik itu ada 3. Yang pertama rutob, yaitu kurma basah. Kalau kurma basah tidak ada, urutan kedua tamr, kurma kering. Kalau kurma kering tidak ada, yang ketiga adalah air bening atau air putih. Walaupun ini bukan sifatnya wajib, namun tentu saja sekali lagi andai kita berupaya meneladani ini sebagai bentuk kecintaan kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu ini hal yang sangat dituntut. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan, jika kita misal sedang tidak memiliki rutob maupun tamr, kurma basah maupun kurma kering, apakah benar kita bisa menggantikan kurma tersebut dengan sesuatu makanan atau minuman manis lainnya yang diniatkan sebagai pengganti kurma, semisal sirup misalkan? Maka untuk menjawab masalah ini, memang ada ulama yang mengatakan jika tidak didapat kurma, maka bisa dengan makanan atau minuman lain yang sifatnya manis sebagai pengganti kurma. Hal ini diantaranya dikatakan oleh Imam Ar-Rawayani rahimahullah, yang berkata,
illam yajid at-tamr fa'ala hulwa, katanya. Jika tidak didapatkan kurma, baik rutob maupun tamr, maka bisa digantikan dengan sesuatu yang manis. Lihat dalam Kifayatul Akhyar halaman 200. Nah, saudaraku, hanya saja pendapat Imam Ar-Rawiyani rahimahullah yang memposisikan apapun yang manis, kurma atau jenis lain yang dikatakan sebagai bisa memposisikan pengganti kurma dan lebih utama dari air bening, ini pendapat yang dianggap lemah bahkan oleh ulama yang semadhab dengan beliau. Karena pada dasarnya ini menyelisihi sunnah hadis yang jelas menunjukkan kalau tidak ada kurma tadi, maka di hadis itu jelas disebutkan air bening, bukan sirup atau sesuatu yang manis lainnya. Tentu tidak setiap yang rasanya manis akan bisa dikiaskan dengan kurma. Kurma itu sesuatu makanan yang penuh keberkahan, yang khas, yang tidak bisa diwakili oleh asal sesuatu yang manis. Karena itulah pendapat dari Imam Ar-Rawiyani rahimahullah itu disanggah oleh ulama bahkan dari kalangan madhab Syafi'i itu sendiri, diantaranya Imam Nawawi dan Ar-Rafi'i rahimahullah, yang mengatakan la syai'ul afdal ba'da tamr ghairul ma'. Tidak ada makanan yang lebih utama saat buka shaum, untuk iftar, buka puasa, setelah tamr selain air yang bening, katanya. Faqaulur Rawiyani, maka pendapat Ar-Rawiyani bahwa al-hulwa, apapun yang manis yang bukan kurma, itu afdol minal ma, lebih utama dari air bening, do'if. Ini adalah pendapat yang do'if, pendapat yang lemah, kata Imam Nawawi dan Ar-Rafi'i rahimahumallah. Sebagaimana ini bisa kita lihat dalam Fathul Mu'in halaman 92. Saudaraku, jika kita telah jelas perkara ini, maka dapat disimpulkan bahwa urutan menu terbaik sebagai iftar, buka shaum, sebelum kita melakukan sholat maghrib, ya, adalah yang pertama kalau ada dengan rutob, yakni kurma basah. Kalau tidak ada dengan tamr, yakni kurma kering. Kalau tidak ada, maka yang ketiga bukan dengan sirup atau apapun yang manis, tapi bahkan yang utama dengan air bening. Itu kesimpulan bahasan pertama. Sekarang kita masuk bahasan kedua. Di bahasan pertama tadi telah kita bahas bahwa yang utama buka shaum itu atau iftar itu adalah dengan kurma. Ini yang terbaik. Yang jadi masalah, benarkah bahwa saat kita iftar dengan kurma itu, maka jumlah kurmanya juga disunnahkan dengan bilangan ganjil, seperti makan kurmanya 1 biji saat iftar, 3, 5, 7, 9. Benarkah ini sunnah? Banyak di antara kita yang berpendapat
buka saum iftar dengan kurma jumlah ganjil, ini jumlah ganjilnya yang Anda tekankan dalam bahasan kedua ini, adalah sunnah. Benarkah demikian? Untuk menjawab pertanyaan ini, ada baiknya kita lihat dulu apa yang diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang apa yang beliau lihat di antara kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait masalah tadi, memakan kurma dengan bilangan ganjil. Dalam kasus apa? Yuk kita lihat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta yakula tamarat. Kata Anas, adalah kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah beliau berangkat menuju tanah lapang pada hari Idul Fitri sebelum beliau memakan beberapa butir kurma wa yakuluhunna witra, dan beliau memakan kurma itu dalam jumlah bilangan ganjil. Sahih Bukhari 953. Saudaraku, dengan kita menyimak apa yang dikisahkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini, kita tahu bahwa yang disukai Nabi dan menjadi kebiasaan beliau memakan buah kurma dalam jumlah bilangan ganjil itu adalah dalam kasus tatkala beliau akan berangkat dari rumah menuju tanah lapang untuk sholat Idul Fitri, bukan untuk buka puasa. Ini hadisnya spesifik. Makanya tadi disebut la yaghdu yaumal fitri. Tidaklah beliau berangkat pada hari raya Idul Fitri hatta yakula tamarot, sampai beliau makan dulu beberapa butir kurma wa yakuluhunna, dan beliau memakan kurma tersebut witro dalam jumlah bilangan ganjil. Ini kasusnya kasus saat akan berangkat menuju tanah lapang dalam rangka untuk sholat Idul Fitri. Makanya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah pada saat ditanya, bahkan ada sekelompok orang yang mengatakan wajib waktu iftar, buka puasa itu wajib katanya, dengan memakan beberapa butir kurma jumlah bilangan ganjil. Sampai ada yang begitu. Apakah ini benar katanya? Ya, jadi sami'tu as-shaim inda iftarihi yajibu ayyuftiru ala adadi furoda minat tamr au khamis au sab' thamarat. Ya, kami mendengar ada yang punya pendapat jika orang yang puasa ketika dia itu hendak iftar, hendaklah ia iftarnya dengan memakan beberapa butir kurma dalam jumlah bilangan ganjil. Ya, seperti tadi ya, dengan 5 butir, 7 butir, dan seterusnya. Fahal hadza wajib? Apakah ini memang wajib katanya? Apa jawaban Syekh Al-Utsaimin rahimahullah? Laisa biwajibin wala sunnatin. Memakan kurma saat iftar, buka puasa dengan jumlah bilangan ganjil bukan perkara wajib, bal wala sunnah, bahkan tidak pula sunnah. Ayuftirul insan ala witrin, bahkan tidak pula sunnah. Jangan kata wajib, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, dalam jumlah ganjilnya ya. Kalau makan kurmanya sunnah, jumlah bilangan ganjilnya ya laisa biwajib, itu bukan perkara wajib, bal wala sunnah, bahkan sunnah pun bukan.
salasa, au khomsa, au sab'a, au tis'a, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Ya, tidak disunahkan untuk memakannya dengan jumlah bilangan ganjil 3, 5, 7, 9. Itu bukan sunnah bahkan, apalagi wajib. Nah baru, kecuali di hari Idul Fitri katanya. Kecuali kalau di hari Idul Fitri, faqad sabbata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kalau hal ini telah sahih dari Nabi SAW bahwa memang beliau la yaghdu lis-shalah, hadis yang tadi Ana sampaikan dari Anas itu, tidaklah berangkat menuju sholat untuk Idul Fitri hatta yakul tamarat, sampai beliau memakan beberapa butir kurma, wa yakuluhunna witra, dan beliau memakannya dalam jumlah bilangan ganjil. Wa masih wazalika, adapun selain untuk berangkat sholat Idul Fitri, fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yakun, maka tidaklah beliau bermaksud memakan kurma dengan jumlah yang ganjil. Lam yakun yataqassad ayyakuna, tidaklah beliau memaksudkan menyengaja makan itu dengan at-tamr witra, jumlah ganjil. Kalau yang bukan untuk Idul Fitri, kasusnya ya biasa. Artinya, kalau kita untuk iftar, sunnah kita memang dengan kurma tadi. Kalau ada rutob pertama, kalau tidak ada tamar. Tapi jumlahnya tidak perlu kita menyengaja. Yang utama 5 biji, yang utama 7 biji. Tidak perlu. Tidak ada sunnahnya, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Sebagaimana terdapat dalam Fatawa Nur al-Darb di Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, juz 11 halaman 2. Ini berarti apa enggak boleh Ustaz? Saya makan kurmanya saat iftar jumlahnya ganjil. Bukan tidak boleh. Silakan mau 3, mau 5. Tapi jangan dengan ada keyakinan itu sunnah. Jadi seenaknya aja lah gitu. Ya, mau 3, mau 5, mau 4, mau 2, 6, 7, sama aja. Yang penting kalau ada yang utama, pembukanya pokoknya dengan kurma, jumlahnya jangan kita menganggap ada keutamaan pada bilangan ganjil. Itulah yang bisa Ana sampaikan dalam kajian kali ini. Kesimpulan akhir dari 2 pembahasan ini adalah, pertama, benar disunahkan urutan untuk iftar buka shaum. Yang pertama adalah rutob kurma basah, yang kedua tamar kurma kering, yang ketiga air bening. Sementara sirup tidak bisa menggantikan posisi kurma. Yang kedua, benar disunnahkan kita untuk iftar dengan kurma, tapi jumlah bilangannya tidak termasuk sunnah dengan jumlah bilangan ganjil. Jadi tidak usah kita menyengaja memakan kurma ini dengan dihitung agar jumlahnya ganjil, sebab ini bukan termasuk sunnah. Demikian yang dapat Ana sampaikan pada kajian kali ini. Semoga bisa semakin mendekatkan kita pada sunnah Nabi Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ana tutup kajian kali ini dengan subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.